Mohon tenang. Mohon tenang. Berikutnya mohon dari LO masing-masing pendukung bisa juga ikut menertibkan pendukungnya. Mohon Bapak Ibu, kita sudah sama-sama sepakat, kita sudah banyak berdiskusi, jadi kami mohon komitmen kita bersama-sama. Matur nuwun. Berikutnya kami persilakan Paslon 1, Ibu Hajah Lilis Nuryani dan Bapak Haji Zaini Miftah untuk menyampaikan visi dan misi. Monggo silakan maju ke depan. Empat menit dimulai saat Bapak dan Ibu mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Komisioner KPU dan Bawaslu, dan yang saya hormati Forkompinda, dan yang saya hormati Paslon 02 Pak Arif dan Bu Rista, dan yang saya cintai pendukung, pengusung, para relawan, dan seluruh masyarakat Kebumen. Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus kita hadapi dengan serius. Sudah 3 tahun, Kebumen menjadi kabupaten paling miskin di Jawa Tengah. Sebelumnya, Wonosobo yang termiskin dan Kebumen ada di peringkat kedua. Pada tahun 2021, perbedaan angka kemiskinan dengan Wonosobo hanya 0,16%. Namun, pada tahun 2023, perbedaan angka kemiskinan dengan Wonosobo menjadi semakin besar, yaitu 0,76%. Hal ini menunjukkan Kebumen bukan hanya gagal keluar dari predikat kabupaten paling miskin, tapi justru jurang kemiskinan juga semakin melebar. Selain itu, ada beberapa yang harus dihadapi oleh Kabupaten Kebumen, seperti Kebumen merupakan kabupaten dengan jumlah disabilitas tertinggi di Jawa Tengah. Kasus HIV/AIDS nomor 8 di Jawa Tengah, dan indeks pembangunan manusia kita masih di bawah Jawa Tengah dan juga nasional. Kita bisa melihat bahwa kemiskinan bukan hanya tentang tidak memiliki uang, namun masyarakat miskin juga kesulitan untuk memenuhi hak-hak dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan yang layak, kesetaraan, juga terbebas dari tekanan. Kami, pasangan Lilis Zaini, berkomitmen untuk dapat memberikan kesejahteraan yang merata bagi segenap masyarakat Kebumen, khususnya pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang mampu. Bantuan sosial harus didapatkan oleh segenap masyarakat yang betul-betul membutuhkan tanpa adanya kepentingan politis. Kami berkomitmen juga untuk menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas, meningkatkan kesejahteraan guru, bukan hanya guru negeri, tapi juga guru swasta dan juga guru madrasah. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang layak, meningkatkan kesehatan tenaga kesehatan yang telah berjuang untuk kepentingan masyarakat, namun belum mendapatkan perhatian yang cukup. Terima kasih, sekian dari kami. Ya, waktu habis, terima kasih. Silakan duduk kembali. Berikutnya kami persilakan Paslon 2 untuk menyampaikan visi dan misi kepada Bapak Haji Arief Sugianto, SHMH, dan Ibu Hajah Ristawati Purwaningsih, SST. Kami persilakan. Waktu Anda maksimal 4 menit dimulai saat Anda berbicara.
Mohon tenang Bapak Ibu, mohon tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluh, walakal syukru kulluh, walakal mulku kulluh, walakal khalqu kulluh, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Ketua dan jajaran Komisioner KPU dan Bawaslu, Pak PJS yang saya hormati, terima kasih, dan seluruh Forkopimda yang kami muliakan, para alim, para ulama yang hadir, Ibu Haja Ristawati Purwaningsih, SSTMM, calon Wakil Bupati asli Biyunge Wong Kebumen. Yang kami cintai kedua orang tua dan seluruh keluarga kami berdua yang hadir, terima kasih. Ketua Tim Pemenangan Arif Rista, Bapak Saiful Hadi Eskom, beserta para ketua partai politik pengusul serta para relawan Arif Rista tanpa pamrih di seluruh penjuru Kabupaten Kebumen. Yang saya hormati Paslon 01, para kepala OPD, moderator, panelis, dan pemirsa dimanapun berada. Arif Rista mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suhanto Sekjen Kemendak yang telah membangun hampir seluruh pasar tradisional termasuk Pasar Ndorowati, Kejawang, Kutumanangun, dan Pasar Pagi. Kami mengucapkan terima kasih atas beredarnya fitnah bahwa Pasar Temenggungan akan dibangun mal. Hal itu tidak benar dan jauh dari pemikiran kami. Kedua, terima kasih kepada jajaran OPD atas dedikasi kerja keras dan kerja nyata sehingga Kebumen mendapatkan DID atau bonus dari pemerintah pusat yang digunakan untuk pembangunan kapal Mendoan. Alhamdulillah pembangunan tersebut dilaporkan dengan tuduhan menggunakan dana Dinas Pendidikan. Terima kasih kepada para pelapor. Terima kasih juga atas dedikasi kepada Jenderal Tugas Saratmono, Kepala RSPAD Gatot Subroto yang telah menangani adik Dina untuk operasi tumor mata dan pendampingan COVID-19. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Subandi Bapenas dalam pendampingan perencanaan, BNPB, pembangunan jembatan Weton Kulon Kecamatan Puring yang telah ditandatangani sebesar 15 miliar. Terima kasih juga kepada Profesor Kuncoro, Wakil Rektor UNS yang mengawal proses pendirian UNS yang tahun ini telah terbuka, dan juga terima kasih kepada Kanjeng Raden Tumenggung Darori Wonodipuro yang telah memberikan modernisasi alat-alat pertanian sampai alat-alat kontribusi pembangunan di Jalan Goyangan Petanahan. Kami juga terima kasih kepada Bapak Hermono, Dubes Malaysia yang telah membantu perlindungan pekerja migran Indonesia dan mewujudkan pembangunan Jalan Karangbolong Logending, Jalan Dendeles yang kami mendengar adanya klaim dari seseorang untuk kepentingan politik semata. Kami jadikan visi misi pasti untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan duduk kembali. Mohon tenang Bapak Ibu. Hadirin dan pemirsa, demikianlah penyampaian visi dan misi dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen 2024, dan sebelum masuk ke sesi berikutnya kita akan jeda sejenak. Tetap bersama kami. Tema hari ini adalah peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup. Kita masuk di segmen kedua, babak pertama. Boleh pasangan calon 1 dan 2 maju ke depan? Boleh kita berikan semangatnya, Bapak Ibu bersama-sama. Saya hanya butuh aplaus saja untuk kedua pasangan calon. Terima kasih, saya sangat menghargai. Bapak Ibu, saya bacakan aturannya di sesi ini adalah menjawab pertanyaan dari panelis, dan pasangan calon bupati ataupun calon wakil bupati berhak menjawabnya, dan saya sebagai moderator akan membacakan pertanyaan sesuai dengan nomor undian yang diambil oleh panelis. Dalam babak pertama ini akan mengambil subtema pendidikan. Sudah siap Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim.
Berikutnya kami persilakan kepada Dr. Gunarso Wiwoho SEMM untuk maju ke depan mengambil nomor undian pertanyaan. Baik, terima kasih Dokter. Tema pendidikan nomor 3. Ya. Sudah masih disegel Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah paslon 1 akan menjawab pertanyaan dengan waktu maksimal 2 menit. Kemudian ditanggapi oleh paslon 2 selama 1 menit. Dan kemudian paslon 1 menanggapi kembali dengan waktu maksimal 1 menit. Mohon disimak dengan saksama karena saya hanya akan membacakan 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam upaya meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, maka sektor pendidikan juga harus dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas tingkat kecerdasan unggul yang diukur berdasarkan kemampuan literasi membaca dan numerasi sebagai dasar pengembangan kemampuan analitikal. Data rapor pendidikan tahun 2022 dan tahun 2023 menunjukkan kemampuan literasi membaca siswa SD yaitu sebesar 78,07% menjadi 84,28%. Dan pada siswa SMP dari 84,12% menjadi 87,29%. Namun pada kemampuan numerasi siswa SD masih berada di bawah standar kompetensi minimum dengan capaian di bawah 75%. Jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen, program apakah yang akan diimplementasikan agar 2 kemampuan dasar, yakni literasi dan numerasi siswa tersebut mengalami peningkatan pada predikat di atas kompetensi minimum? Silahkan menjawab dengan waktu maksimal 2 menit. Mohon, tunggu dulu. Kita sudah sama-sama sepakat, Bapak Ibu? Mohon, kita sudah sama-sama sepakat. Teman-teman LO, mohon sekali. Kita sama-sama sepakat. Saya sudah sampaikan aturan debat tadi. Sudah siap, Bu? Silakan. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kebumen, maka kita dapat melakukan beberapa strategi. 1, yang pertama adalah meningkatkan kualitas guru yang baik. Merupakan aspek paling penting dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Sehingga pemerintah kabupaten sangat perlu untuk meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan dan memberikan pendidikan untuk peningkatkan sumber daya manusia guru. Selain itu, kesejahteraan guru juga perlu ditingkatkan. Bagaimana guru bisa bekerja optimal kalau belum sejahtera. Kami berkomitmen untuk memberikan tunjangan guru khusus di wilayah-wilayah pinggiran dan pegunungan secara wilayah dan akses yang lebih sulit. Kami juga menginginkan dalam penempatan guru didekatkan dengan tempat tinggalnya. Kalau sekarang mungkin banyak yang dipindah jauh dari tempat tinggal, maka kami ingin mengembalikan dan mendekatkan sehingga guru lebih optimal dalam bekerja memberikan pendidikan. Yang kedua yaitu meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Bagaimana pendidikan kita bisa bermutu kalau masih ada sekolah-sekolah yang masih mejanya rusak, kursinya rusak, atapnya bocor. Anak-anak bisa belajar dengan baik kalau ada rasa nyaman dan rasa aman. Akses terhadap teknologi juga perlu ditingkatkan. Jangan sampai ada sekolah-sekolah yang belum bisa mengakses internet. Sudah. Cukup, masih ada waktu 23 detik? Cukup. Baik. Silakan ditanggapi paslon 2, waktunya 1 menit. Terima kasih tadi atas paparan 01 bahwa Kebumen masih termiskin, bahwa kemiskinan Kabupaten Kebumen pondasinya adalah penghargaan setiap insan yang bekerja, mayoritas yang bekerja di pemerintah Kabupaten Kebumen. Pada saat kami hadir di bawah UMK, ini sangat prihatin. Bahkan guru-guru GTT, PTT ini tidak diakomodir, diakui saja tidak oleh pemerintah daerah. Sehingga kita naikkan masuk ke dalam Dapodik dan alhamdulillah pada saat penerimaan P3K
lebih dari 4.000 PTT telah beralih menjadi P3K. Penghasilan yang tadinya hanya 250.000, kini mereka membawa 3,2 juta. Kemudian muridnya juga harus diberikan beasiswa dan orang tuanya juga diberikan jaminan kehidupannya. Terima kasih. Cukup. Silakan paslon 1 kembali menanggapi. Matur nuwun, terima kasih. Silakan paslon 1 kembali menanggapi dengan waktu 1 menit. Saya kira begini Pak, semuanya saja yang hadir, bahwa ketika dulu zaman era Ibu Rusriningsih, di mana guru-guru ini mendapatkan perhatian dengan adanya honor daerah atau Honda, itu dulu diperlakukan eranya Ibu Rusriningsih. Sementara hari ini sepertinya utamanya guru-guru sekolah swasta, madrasah, beberapa banyak bertemu dengan kami dan mereka mengeluh sama sekali tidak ada perhatian dari pemerintah daerah pada kali ini. Saya kira beberapa hal tadi mencerminkan betapa pemerintah daerah dalam soal ini tidak begitu perhatian terhadap adanya guru-guru swasta. Kami juga masih menemukan beberapa guru RA, guru TK yang bergaji hanya Rp250.000 sampai Rp300 maksimal. Saya kira ini sesuatu yang memprihatinkan bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu. Berikutnya kami persilahkan kepada panelis Dr. Tri Wahyuningsih MSI untuk maju ke depan mengambil nomor undian pertanyaan masih dengan tema pendidikan. Ya. Nomor 2. Silakan. Oke. Matur nuwun, Ibu. Bersiap, berikutnya kami persilahkan paslon 2 akan menjawab pertanyaan dengan waktu maksimal 2 menit. Mohon diperhatikan dengan saksama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam RPJMD 2025-2029 disebutkan bahwa pembangunan pendidikan berkualitas menjadi hal penting yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, dirumuskan penguatan kurikulum pendidikan menengah yang adaptif, berbasis soft skill dan karakter, meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Pertanyaannya, jika terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, kebijakan dan program strategis apakah yang akan diambil dalam 5 tahun ke depan untuk menguatkan pendidikan berkualitas, berbasis soft skill dan karakter? Silakan dijawab, waktunya 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih, moderator. Kewenangan pemerintah kabupaten itu dari PAUD sampai dengan SMP. Alhamdulillah, pemerintah Kabupaten Kebumen telah memberikan insentif untuk guru-guru PAUD dan juga guru-guru TK. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga memberikan beasiswa 2.000 untuk anak SD dan 1.000 untuk anak SMP. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga memberikan insentif kecantikan untuk guru-guru putri ke depannya. Dan kami juga sampaikan sarpras, kami mendapatkan anggaran 38 miliar dari pemerintah provinsi yang alhamdulillah sudah dapat diterima oleh seluruh sekolah-sekolah. Kemudian juga alhamdulillah kita juga terus membina para guru dengan peningkatan kapasitas, kepelatihan dan terobosan tersendiri untuk peningkatan kapasitas daripada anak-anak kita. Alhamdulillah tahun ini UNS telah hadir di Kabupaten Kebumen. Dan juga kami memberikan beasiswa STAN melebihi dari kuota. Dan juga kami bekerja sama dengan Universitas Terbuka untuk peningkatan dari para guru-guru PAUD supaya linier. Dan alhamdulillah 51 anak kita dapat belajar di Universitas Terbuka tersebut. Kita juga memberikan beasiswa untuk Universitas Pertamina, ada 10 anak yang sudah berangkat untuk belajar. Kemudian yang disampaikan tadi tentang guru-guru swasta yang belum mendapatkan insentif, kami sampaikan bahwa aturannya dahulu dibenarkan. Karena pemerintah itu uangnya bukan uang perusahaan, tetapi uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Aturannya kami kirimkan ke Kementerian Keuangan. Keuangan meng-ACC baru bisa dilaksanakan. Tidak semena-mena uang disaku dibagi begitu saja. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Cukup.
Bapak Ibu, mohon maaf sesuai dengan aturan. Mohon maaf sesuai dengan aturan. Debat ini kita pending sampai Bapak Ibu tenang dulu. Ya. Silakan paslon 1 menanggapi, waktunya 1 menit. Terima kasih. Pak Arief yang saya banggakan, pasangan 02 yang terhormat. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita cermati dari apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah daerah. Bahwa ada beberapa sekolah kita, utamanya hari ini adalah sekolah-sekolah menyediakan skill, dalam hal ini sekolah-sekolah vokasi. Hari ini mereka merasa keberatan dengan beberapa program yang tidak berpihak kepada sekolah-sekolah vokasi. Hari ini SMK-SMK beberapa walaupun bukan pada ranah pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kabupaten. Tetapi setidaknya pemerintah daerah, kabupaten bisa menyediakan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi mereka. Beberapa mesin-mesin yang mungkin habis pakai oleh pemerintah daerah, sebaiknya dihibahkan kepada mereka. Ini permintaan dari mereka semuanya. Terima kasih. Cukup. Silakan paslon 2 menanggapi dengan waktu maksimal 1 menit. Silakan ditanggapi Bapak Ibu, waktunya 1 menit. Pak Zeni, saya hanya ingin ngasih tahu bahwa kewenangan pemerintah kabupaten itu TK, SD, SMP. SMK itu kewenangan daripada pemerintah provinsi. Tentunya kami setiap kegiatan dan juga menyiapkan bagaimana anak-anak nanti begitu keluar dari SMK, justru yang terpenting adalah dapat terserap untuk menjadi pekerjanya. Bukan kita memberikan bangunan, mesin-mesin yang seperti saudara sampaikan, itu menyalahi aturan. Dan itu akan menjadi temuan BPK. Sekali lagi, program pemerintah itu basisnya adalah aturan-aturan. Bukan semaunya sendiri atau sesuai kepentingannya sendiri. Terima kasih. Ya. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan menunggu sampai tenang ya. Ya. Paslon 1 dan 2 sepakat akan menunggu sampai tenang. Oke. Semangatnya kita hargai. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Matur nuwun. Kita akan masuk kepada subtema berikutnya. Tolong senyumnya dulu Pak, Bu. Senyum yang paling meriah. Oke, senyum yang paling meriah. Terima kasih. Saya lega kalau sudah ada yang senyum ya. Sudah, senyum aja. Aja kayak kue lah. Tenang, tenang. Saya sudah bisa bahasa ngapak sekarang. Oke, kita masuk subtema kedua. Akan mengambil tema kesetaraan gender. Kami persilakan kepada panelis Dr. Andes Andreas Pandiangan, MSc. Untuk maju ke depan mengambil nomor undian. Tema kedua, kesetaraan gender. Nomor 1, silahkan Bapak. Mohon maaf, bisa dibantu. Saya matur nuwun. Masih disegel Bapak Ibu. Berikutnya, paslon 1 akan menjawab pertanyaan dengan waktu maksimal 2 menit. Bismillah, saya akan bacakan. Tolong diperhatikan dengan saksama, saya hanya membacakan 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan data Simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA Provinsi Jawa Tengah, kasus kekerasan berbasis gender dan anak KBGA di Kabupaten Kebumen meningkat menjadi 116 kasus di tahun 2024 dan 80 kasus di tahun 2023. Sementara itu, berdasarkan data dari Satu Data Kabupaten Kebumen, jumlah korban kekerasan berbasis gender dan anak meningkat menjadi 228 jiwa di tahun 2023 dan dari 144 jiwa di tahun 2022. Dengan angka tersebut, Kabupaten Kebumen menjadi penyumbang kasus kekerasan berbasis gender dan anak nomor 2 di Provinsi Jawa Tengah.
Sebagai sebuah fenomena gunung es, jumlah kasus yang terlaporkan jauh lebih sedikit dari apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Pertanyaan, mohon disimak dengan saksama, langkah-langkah apa yang akan Anda berdua lakukan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Kebumen. Waktunya maksimal 2 menit, silakan. Terima kasih. Tentunya kami sangat prihatin dengan adanya kekerasan perempuan dan anak. Tapi kami pasangan Lilis Jaini berkomitmen untuk menjadikan Kebumen tempat yang ramah, aman bagi perempuan dan juga bagi anak. Oleh karena itu ada beberapa strategi yang akan kami lakukan. Tentunya yang pertama, tidak memberikan tempat dan tidak memberikan toleransi bagi para pelaku kekerasan perempuan dan juga anak. Yang kedua, sekecil apapun kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak akan kami terima karena merupakan kejahatan yang ada hukum pidananya. Kami berkomitmen untuk melawan segala bentuk tindakan ini di level manapun. Di lingkungan Pemda harus 0 kasus kekerasan perempuan dan anak. Kami juga akan membentuk unit khusus di setiap dinas dan unit reaksi cepat yang siaga 24 jam untuk memenangi kasus kekerasan perempuan dan juga anak. Kami juga akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap sekolah, pondok pesantren, panti dan pemerintahan desa agar betul-betul bisa terbebas dari kasus ini. Yang kedua, membuat unit layanan terpadu pendampingan korban kekerasan. Unit ini akan melibatkan penegak hukum, psikolog, dan tenaga kesehatan. Para korban dan pelapor harus dipastikan aman. Sangat banyak korban kekerasan yang tidak berani melapor karena takut dan karena diancam. Unit ini harus dapat melindungi para pelapor korban kekerasan. Terima kasih. Cukup? Baik. Silakan paslon 2 menanggapi waktu Anda. Ini faktanya kekerasan terhadap ibu dan utamanya hari ini kasus perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan terhadap perempuan atau gender meningkat drastis dibandingkan tahun 2021, 2022 dan 2023. Oleh karenanya kami melihat bahwa angka perceraian ini sebagai salah satu parameter di mana parameter ini menjadi sesuatu yang harus kita tangani secara serius. Pemerintah daerah mestinya harus lebih proaktif di dalam menangani persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan lebih-lebih terhadap teman-teman kita yang hari ini berjuang di luar negeri, migran, buruh migran, ini seringkali abai terhadap keamanan dan kenyamanan keluarganya. Oleh karenanya pemerintah daerah wajib hadir untuk melindungi buruh-buruh migran beserta keluarganya yang ditinggalkan. Ya. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada panelis Profesor Dr. Sulianto, SEMM, untuk maju ke depan mengambil nomor undian pertanyaan, masih dalam tema kesetaraan gender. Nomor 3. Terima kasih Bapak. Ini Pak. Jam sewu sebentar. Nggih, matur nuwun. Masih disegel Bapak Ibu, izinkan saya membaca. Berikutnya paslon 2 akan menjawab pertanyaan. Mohon disimak dengan saksama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan cara bagaimana anak-anak kita kembali dekatkan kepada alim ulama, kita dekatkan kepada para pemuka agama. Dengan cara apa? Para pemuka agama juga diberikan insentif dari pemerintah daerah. Ibaratnya para pemuka agama tidak hanya menerima gerabagan saja. Sekarang ini alhamdulillah para pemuka agama sudah menerima insentif 600.000. Bahkan juga anak-anak yang didorong ke pondok-pondok pesantren pun sekarang tentunya sudah menerima beasiswa. 1 anak 3 juta. Dan juga setiap ASN wajib mengambil cuti untuk berjumpa dan berbahagia dengan keluarga. Kami akan tersenyum ketika berjumpa dengan para ASN yang ada di tempat-tempat wisata ataupun di tempat-tempat yang berbahagia dengan keluarga, menyampaikan, Pak Bupati, saya sedang cuti. Itu adalah kebahagiaan kami, dan hal ini meluruh luntuhkan semua apa yang menjadi capeknya dalam bekerja. Kebahagiaan kami merupakan kebahagiaan daripada masyarakat semuanya. Masyarakat yang berbahagia merupakan pondasi kuat untuk Kabupaten Kebumen yang lebih maju. Terima kasih.
Baik. Silakan paslon 1 menanggapi waktunya 1 menit. Ya, terima kasih. Terima kasih bahwa penempatan hadis inama buang istuli utami mama karimal akhlak sesungguhnya ditujukan oleh Rasul. Tetapi kalau ini adalah tasarruful imam ala ra'ayatin man'utun bil maslahat. Maka sesungguhnya kebijakan seorang pemimpin adalah soal kemaslahatan. Angka-angka tadi menunjukkan betapa keberpihakan pemerintah daerah. Sosialisasi terhadap keluarga-keluarga yang ada di daerah, keluarga-keluarga yang ada di desa-desa. Ini belum maksimal sehingga masih terjadi pernikahan usia dini, sehingga masih terjadi tingginya angka perceraian, sehingga masih terjadinya kekerasan-kekerasan pada rumah tangga yang ada di Kabupaten Kebumen. Ini fakta yang tidak bisa terpatahkan hari ini, bahwa angka-angka pernikahan dini masih terlalu tinggi. Soal bahwa adanya media sosial atau apapun yang mempengaruhi soal itu, tentu kita sebagai pemangku kebijakan bisa mengatasi itu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Terima kasih. Terima kasih. Silakan paslon 2 kembali menanggapi. Tapi kita tunggu dengan sabar. Matur nuwun. Silakan paslon 2 menanggapi waktunya 1 menit. Kita itu ditekankan membaca, menyimak. Pak Zeni tadi pertanyaannya adalah program apa yang akan disampaikan. Ternyata tidak ada program, hanya omon-omon, hanya menyampaikan istilah-istilah saja. Tetapi bagaimana kondisi dunia yang terus berkembang, seorang pemimpin harus dapat membuat program yang nyata, yang dapat dieksekusi, itu yang paling penting. Dan alhamdulillah program-program yang telah kami sampaikan tadi adalah program yang sudah ada di Kabupaten Kebumen, tinggal bagaimana kita meningkatkan dan mengembangkan. Jadi bukan hanya menjabarkan istilah-istilah saja, itu anak TK juga insya Allah bisa. Jadi seorang pemimpin, sekali lagi, seorang pemimpin harus menyikapi, kemudian membuat program yang terencana beserta dengan para ilmuwan, kemudian juga bisa dilaksanakan program tersebut. Terima kasih. Cukup. Bapak Ibu mohon tenang. Oke. Mohon izin Bapak Ibu, kita tenang sejenak. Matur nuwun. Saya minta aplausnya dulu yuk untuk kita semua. Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan debat bisa berlangsung dengan nyaman hari ini. Kita akan masuk subtema yang berikutnya, yaitu tema ekonomi. Kami silakan kepada panelis Dr. Iin Purnamasari, SPD, MPD, untuk maju dan mengambil nomor. Tema ekonomi. Nomor 1, silakan Ibu, boleh saya dibantu? Matur nuwun. Ibu Iin masih disegel Bapak Ibu. Saya akan bacakan untuk paslon 1. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon diperhatikan dengan saksama data-data dan pertanyaannya. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Kabupaten Kebumen boleh? Terima kasih. Saya ulangi. Tingkat pengangguran terbuka TPT di Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan dari 4,73% pada tahun 2011 menjadi 5,11% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK meningkat dari 70,35% pada tahun 2011 menjadi 74,54% pada tahun 2023, namun tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja. Untuk meningkatkan kesempatan kerja diperlukan penanaman modal. Meskipun tren realisasi penanaman modal di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat, kecuali tahun 2020 sebagai akibat COVID-19, namun belum mampu menyerap semua angkatan kerja.
Sehingga diperlukan langkah-langkah percepatan peningkatan penanaman modal di Kabupaten Kebumen. Pertanyaan saya, apa langkah-langkah yang akan dilakukan untuk percepatan peningkatan penanaman modal di Kabupaten Kebumen? Silahkan, waktunya 2 menit. Ada beberapa strategi yang akan kami lakukan tentunya. Yang pertama, mempermudah proses investasi dengan cara mempermudah perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sehingga menarik para investor, khususnya investasi yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Contohnya di Kebumen, ada pabriknya Bu Rustri, yang satu pabrik bisa menyerap sampai 2.000 tenaga kerja. Itu kan sangat luar biasa. Terima kasih Bu Rustri. Dan jangan sampai ada investor yang berinvestasi di Kebumen malah dipersulit perizinannya. Yang kedua, membuka zona kawasan industri. Dulu sudah ada, tetapi sekarang saya kurang tahu bagaimana perkembangannya. Maka perlu diwujudkan kembali. Kita tahu wilayah ke Kabupaten Kebumen merupakan wilayah yang strategis. Kita dekat dengan bandara, dekat dengan pelabuhan di Cilacap. Selain itu juga kita dilewati jalan nasional yang jalur kereta api. Maka potensi industri ini perlu dikembangkan dalam rangka mengurangi pengangguran. Dan kemudian kapasitas SDM masyarakat juga harus disiapkan, sehingga perlu adanya peningkatan pendidikan dan keterampilan yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah vokasi untuk mempersiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Yang tidak kalah penting adalah mendorong lebih banyak wirausaha. Kenapa? Sebab lapangan pekerjaan itu terbatas, tidak bisa cukup untuk semua pencari pekerjaan. Cukup, waktu habis, silakan. Cukup, Bapak Ibu cukup. Terima kasih, matur nuwun semuanya. Silakan paslon 2 menanggapi selama 1 menit. Alhamdulillah, semua perizinan sekarang di Kabupaten Kebumen penuh dengan kepastian. Tidak perlu lagi tanda tangan seorang bupati. Semua selesai di dalam 1 pintu. Hitungannya jam dan bisa diselesaikan dengan cepat. Untuk memudahkan anak-anak kita yang dikatakan bahwa pengangguran terbuka cukup banyak, diberikan inkubasi. Kita ajak Kementerian Perdagangan, kita ajakkan pelatihan, bahkan pelatihan ekspor. Dan sudah kita lakukan, alhamdulillah ekspor dari Kabupaten Kebumen pun sudah berjalan. Inkubasi ini sangat penting sekali. Bagaimana pelatihan yang ada di BLK kita tidak hanya dipaksakan oleh pemerintah daerah, tetapi sesuai dengan bakat dan minat yang ada. Terima kasih. Cukup? Silakan kembali paslon 1 menanggapi dengan waktu 1 menit. Tim LO mohon kerjasamanya. Ya silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief. Saya kira ini sesuatu hal yang menarik ya terkait dengan soal investasi. Di mana pernah hari ini kita mungkin mendatangkan beberapa investasi yang hari ini pertama masyarakat menganggap ini gagal. Yang pertama soal sarung tangan, industri sarung tangan yang hari ini sampai sekarang juga belum terrealisir. Yang kedua investasi yang hari ini dikembangkan di pesisir yang merupakan zona kawasan industri. Ini ternyata tidak menghadirkan serupiah pun PAD untuk kabupaten kita tercinta. Ya, di luar itu bahwa implikasi dari itu semua ternyata pengangguran di wilayah Jogosimo, kemudian beberapa desa sampai ke barat, sampai ke Munggu, itu semuanya ratusan orang, bahkan mungkin beberapa ratus orang menjadi pengangguran total. Saya kira itu akibat investasi yang kurang diperhatikan dengan baik. Terima kasih, berikutnya.
Oke, cukup. Oke, terima kasih. Boleh aplaus untuk kita semua? Terima kasih. Oh iya, saya lupa. Aplaus untuk saya boleh? I love you, I love you. Kami persilakan selanjutnya untuk tema ekonomi. Kami persilakan kepada panelis Dr. Gunarso Wibowo SIMM untuk maju mengambil nomor undian pertanyaan. Ya, terima kasih Bapak. Nomor 3, tema ekonomi. Oke, terima kasih Pak Gunarso. Mohon diperhatikan dengan saksama paslon 2. Bismillahirrahmanirrahim. Pada periode 5 tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kebumen turun dari 16,82% pada tahun 2019 menjadi 16,34% di tahun 2023. Rata-rata penurunan kemiskinan di Kabupaten Kebumen lebih baik dibandingkan dengan rata-rata penurunan kemiskinan di Jawa Tengah dan nasional. Tapi secara relatif tingkat kemiskinan Kabupaten Kebumen masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah, yakni 10,77% dan nasional 9,36%. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah memiliki berbagai program dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, di antaranya pemberian bansos sembako, beasiswa, kartu Kebumen Sejahtera, bantuan alat mesin pertanian dan rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Pertanyaannya, program inovatif apa yang akan dijalankan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan selain yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Kebumen selama ini? Waktu Anda 2 menit. Terima kasih moderator, disampaikan bahwa angka kemiskinan Kabupaten Kebumen terus mengalami penurunan dan alhamdulillah pada tahun ini Kabupaten Kebumen penurunan kemiskinan terbaik ketiga di Jawa Tengah. TPID kita ranking 1 Jawa dan Bali. Kemudian alhamdulillah juga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen terbaik ketiga di Jawa Tengah 5,66%. Kemudian juga bahwa kemiskinan ini bukan salah si miskin, bukan salah kiai, bukan salah petani, tetapi salah daripada manajemennya. Sehingga manajemen ini yang harus dibenahi. Program-program harus pro dengan rakyat. Seperti kami sampaikan, anggaran di Kabupaten Kebumen pernah sampai 0,5 triliun hanya untuk infrastruktur. Ini hanya menguntungkan sebagian dan segelintir orang. Tetapi kalau apabila anggaran 0,5 triliun tadi diambil 100 miliar, 400 miliar diberikan langsung kepada rakyat, insya Allah kemiskinan Kebumen akan cepat melesat. Sekarang jaraknya, pasangan 02, jaraknya sekarang 0,11, bukan sejauh yang saudara sampaikan. Di tahun 2024 ini, kita memiliki program 11.000 rumah. Tidak hanya memberikan bedah rumah, dibedah-bedah nggak jadi rumah. Jadi bedah rumah RTLH biarkan itu menjadi pekerjaan para kepala desa, tetapi bupati wajib memberikan rumah kepada rakyat karena ada 64.000 rakyat kita yang belum memiliki rumah dan inilah program yang tentunya sangat dinantikan oleh rakyat kita. Garis kemiskinan ekstrim akan terdongkrak. Kita berikan 1.000 rumah dari tanah sampai sertifikatnya. Jadi program ini pasti akan dinantikan rakyat. Terima kasih. Cukup? Berikutnya, paslon 1 menanggapi selama 1 menit. Silakan Bapak. Terima kasih pasangan 02 yang saya hormati dan saya banggakan. Terkait dengan apa-apa capaian yang sudah saudara sampaikan, ada beberapa kritik yang ingin saya sampaikan terkait dengan UMKM kita. Hari ini pemberian bantuan kepada UMKM terkesan dipaksakan. Apa keinginan dari pemerintah kabupaten, bukan sesuai dengan apa kebutuhan. Bayangkan UMKM setiap daerah itu semuanya sama pemberiannya. Baik 2 kaleng cat, 2 sak semen, lalu kemudian 1 triplek, 1 lembar triplek dan 10 usuk ataupun kaso. Ini sesuatu yang menurut kami terlalu dipaksakan untuk diada-adakan. Padahal UMKM itu akan lebih berharga dan bernilai ketika itu diberikan dalam bentuk bantuan modal. Saya kira itu penting untuk kita perhatikan ke depan. Terima kasih. Cukup, Bapak? Baik.
Silakan langsung ditanggapi. Monggo, Paslon 2 menanggapi waktunya maksimal 1 menit. Mohon tenang Bapak Ibu, hargai orang yang sedang berbicara. Terima kasih. Monggo Pak. Terima kasih moderator, bahwa setiap program itu sudah eksekutif dan legislatif sepakat. Saudara Zeni itu sebagai ketua partai pasti tahu program tersebut. Apabila program tersebut dipandang tidak tepat, maka seyogianya ketua partai dapat memberikan masukan kepada seluruh anggota legislatifnya. Kemudian UMKM memerlukan 1 sarana prasarana, 2 modal, kemudian juga promo. Dan alhamdulillah kita berikan sarana prasarana. Modalnya apa? Bunga yang ada di perbankan yang tidak terbayarkan sudah kami tangani dan kita berikan pembayarannya. Itu jelas dan nyata. Program itu step by step. Hari ini surplus, hari ini membebaskan daripada bunga. Ke depan tentunya ada program-program bagaimana uang untuk modal para UMKM itu dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu boleh aplausnya untuk kita semua. Matur nuwun. Kita akan jeda sejenak.